Pernah nggak sih kamu bingung? Kenapa seseorang yang dulu pergi dengan yakin, tiba-tiba kembali seolah menyesal? Padahal kamu nggak ngapa-ngapain. Cuma diam, hibut seperti biasa, dan fokus memperbaiki diri. Ternyata, diamnya kamu bukan tanda kalah. Justru itu titik balik yang membuat mereka melihatmu dengan mata yang berbeda. Karena saat kamu berubah, dunia mereka ikut berguncang. Dan dari situlah muncul kesadaran baru yang bikin mereka ingin kembali. Ini dia trik psikologis yang bikin seseorang kembali. 1. Ketertarikan kembali yang datang dari perubahan persepsi. Seringkali seseorang kembali bukan karena rindu, tapi karena cara mereka melihatmu berubah. Setelah putus, mereka mulai menyadari hal-hal yang dulu terabaikan, memunculkan rasa penasaran baru. Ada satu dinamika menarik dalam hubungan yang sering terjadi setelah putus. Seseorang yang dulu merasa yakin dengan keputusannya, tiba-tiba kembali menunjukkan ketertarikan. Banyak orang mengira ini terjadi semata-mata karena rindu. Namun kenyataannya, rindu hanyalah satu bagian kecil dari proses psikologis yang jauh lebih kompleks. Faktor yang sebenarnya paling kuat adalah perubahan persepsi. Bagaimana seseorang melihat mantan pasangannya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Ketika masih berada dalam hubungan, seseorang seringkali menganggap pasangannya sebagai konstan, sesuatu yang sudah pasti ada di dekat mereka. Dalam psikologi hubungan, ini disebut sebagai familiarity effect, yaitu kecenderungan manusia untuk menormalisasi sesuatu yang stabil sehingga tidak lagi terlihat istimewa. Tetapi begitu hubungan berakhir, stabilitas itu menghilang, dan ketika sesuatu hilang, manusia mulai melihatnya dari sudut yang berbeda. Disinilah perubahan persepsi mulai terjadi. Pada awalnya, mereka mungkin merasa percaya diri dengan keputusan mereka. Mereka merasa lebih bebas, merasa bisa menjalani hidup tanpa drama, atau yakin bahwa mereka bisa menemukan orang yang lebih cocok. Namun waktu memiliki cara tersendiri untuk membuka mata. Saat jarak mulai tumbuh dan komunikasi terputus, mereka mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Sifatmu yang dulu mereka anggap biasa saja, kini tampak sebagai sesuatu yang unik. Sikap sabarmu yang dulu tidak dihargai, kini terlihat sebagai kelebihan yang tidak mudah ditemukan. Efek ini sering disebut sebagai value re-evaluation, evaluasi ulang terhadap nilai seseorang. Ketika kamu sudah tidak berada dalam hidup mereka, mereka mulai bertanya-tanya, apakah selama ini aku meremehkan dia? Atau, kenapa sekarang dia terlihat berbeda ya? Dan pertanyaan-pertanyaan inilah awal dari munculnya ketertarikan baru. Perubahan persepsi ini juga terjadi karena kamu sendiri berubah, atau setidaknya, kamu tidak lagi berada pada posisi lama yang mereka kenal. Begitu kamu berhenti mencari mereka, berhenti memohon perhatian, dan mulai menata hidupmu sendiri, kamu menciptakan versi baru dari dirimu, versi yang lebih tenang, lebih kuat, lebih mandiri. Secara tidak langsung, kamu menampilkan kualitas yang justru membuat seseorang merasa tertarik kembali. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai the shift of power dynamics dalam hubungan. Ketika kamu mundur, kamu mengubah keseimbangan. Jika dulu mereka merasa kamu selalu ada untuk mereka, kini mereka melihat kenyataan bahwa kehadiranmu tidak lagi mereka kendalikan. Perubahan inilah yang memicu rasa penasaran. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sudah bahagia tanpa mereka, atau apakah kamu sudah menemukan seseorang yang baru? Rasa penasaran ini kemudian berkembang menjadi dorongan untuk kembali mendekat. Selain itu, persepsi yang berubah juga terbentuk karena mereka membandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang dulu. Ketika masih bersama, mungkin kamu pernah terlihat terlalu bergantung, terlalu emosional, atau terlalu memprioritaskan mereka. Namun setelah putus, ketika kamu mulai fokus pada dirimu, mengembangkan karir, memperbaiki penampilan, memperluas pergaulan, atau meningkatkan kualitas hidupmu secara keseluruhan, kamu melihat kontras yang sangat jelas, dan manusia secara naluriah tertarik pada perubahan positif. Perubahan persepsi ini juga diperkuat oleh kenyataan bahwa orang seringkali baru menyadari nilai sesuatu setelah ia hilang. Ini bukan hanya ungkapan klise, tetapi sebuah prinsip psikologis. Ketika seseorang tidak lagi bisa menikmati kehadiranmu kapanpun mereka mau, mereka mulai menghargai hal-hal yang dulu mereka anggap sepele. Mereka mulai mengenang momen-momen sederhana yang pernah kalian lewati, dan memori positif biasanya akan lebih mudah muncul daripada memori negatif seiring berjalannya waktu. Ingatan manusia punya kecenderungan untuk memperhalus konflik dan memperkuat kenangan menyenangkan,
sehingga gambaran tentang dirimu menjadi lebih positif dibanding saat hubungan berakhir. Namun yang perlu dipahami adalah, perubahan persepsi ini bukan tentang memanipulasi, bukan tentang berpura-pura menghilang atau sengaja membuat seseorang merasa kehilangan. Yang membuat seseorang kembali tertarik bukanlah permainan hati, melainkan pertumbuhan nyata dari dirimu sendiri. Mereka tertarik kembali karena mereka melihat kamu berkembang, karena mereka menyadari kamu tidak lagi menggantung pada mereka, karena mereka merasakan energi baru yang lebih dewasa dan mandiri. Pada titik ini, pertanyaannya bukan lagi kenapa mereka kembali, tetapi apakah kamu masih ingin membuka pintu itu. Perubahan persepsi dari pihak mereka memang bisa menciptakan peluang baru dalam hubungan, tetapi keputusan tetap ada di tanganmu. Orang sering kembali karena perubahan yang mereka lihat, tetapi kamu juga berhak memilih apakah perubahan itu cukup berarti untuk memulai kembali. Pada akhirnya, ketertarikan yang datang dari perubahan persepsi adalah bukti bahwa bekerja pada diri sendiri selalu menjadi strategi terbaik, bukan untuk membuat seseorang kembali, tetapi untuk membangun kehidupan yang lebih kuat, lebih stabil, dan lebih membahagiakan. Jika seseorang kembali karena melihat pertumbuhanmu, itu hanyalah bonus. Tetapi yang terpenting adalah, kamu sendiri telah menjadi versi terbaik dari dirimu. 2. Hilangnya kekuatan dalam hubungan bikin mereka gelisah. Ketika mantan merasa tidak lagi memegang kendali seperti dulu, muncul campuran emosi. Bingung, takut kehilangan, tapi juga tertarik. Ini yang mendorong mereka menghubungi kembali. Dalam setiap hubungan, disadari atau tidak, selalu ada dinamika kekuatan yang terbentuk. Kekuasaan dalam konteks hubungan bukan berarti dominasi atau kekerasan, tetapi tentang siapa yang lebih banyak memberi, siapa yang lebih banyak menerima, siapa yang lebih bergantung, dan siapa yang lebih merasa aman. Ketika seseorang merasa memiliki posisi aman, misalnya merasa pasangannya selalu ada, selalu mengalah, atau selalu menomorsatukan mereka, secara psikologis mereka merasa memegang kekuatan. Masalahnya muncul ketika hubungan berakhir, apalagi jika sebelum putus, mereka terbiasa merasa kamu selalu mengejar, selalu bertanya kabar, atau selalu berusaha memperbaiki pertengkaran terlebih dahulu. Keterbiasaan ini menciptakan zona nyaman. Mereka merasa punya kendali atas situasi dan responmu. Jadi ketika putus terjadi, sebagian dari mereka yakin bahwa kamu akan kembali, kamu akan mengejar lagi, atau minimal kamu akan tetap berada dalam orbit mereka. Namun yang membuat mereka gelisah adalah ketika hal itu tidak terjadi. Ketika kamu berhenti menghubungi, berhenti mencari alasan untuk kembali, dan mulai diam, bukan karena permainan, melainkan karena kamu fokus memperbaiki dirimu sendiri, mereka merasakan sesuatu yang janggal. Rasa aman yang dulu mereka miliki tiba-tiba hilang. Kekuatan emosional yang dulu mereka rasakan tiba-tiba runtuh. Mereka tidak lagi bisa memprediksi gerakanmu, tidak lagi bisa membaca isi kepalamu, dan tidak lagi bisa memastikan bahwa kamu masih menginginkan mereka. Inilah momen ketika mereka merasakan campuran emosi yang membingungkan. Pertama, bingung. Mereka bertanya-tanya, kenapa dia tiba-tiba menghilang? Kenapa tidak mencari aku lagi seperti dulu? Apa maksudnya diam? Apa dia sudah tidak peduli? Ketidakpastian ini membuat mereka gelisah, karena manusia secara alami tidak nyaman dengan situasi yang tidak bisa mereka kontrol. Kedua, muncul rasa takut kehilangan. Bukan takut kehilangan cintamu secara mendalam, tetapi takut kehilangan validasi, perhatian, dan posisi aman yang dulu mereka nikmati. Mereka mulai membayangkan kemungkinan bahwa kamu benar-benar melanjutkan hidup, mungkin dengan seseorang yang baru, atau bahkan tanpa butuh siapapun. Ketakutan ini tumbuh semakin besar ketika kamu melihat kamu mulai berkembang, baik dari postingan media sosial, perubahan penampilan, atau sikapmu yang lebih tenang. Ketiga, dari campuran bingung dan takut itu, lahirlah sesuatu yang kontradiktif, yaitu ketertarikan kembali. Dalam psikologi, hal ini disebut reactive attraction, yaitu rasa tertarik yang muncul ketika seseorang merasa kehilangan kontrol terhadap sesuatu atau seseorang yang dulu mudah mereka dapatkan. Ketertarikan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang ego, emosi, dan insting sosial manusia untuk mempertahankan apa yang pernah mereka miliki.
Perasaan kehilangan kekuatan ini menjadi pengalaman yang sangat tidak nyaman. Orang yang dulu merasa yakin, kini merasa ragu. Orang yang dulu merasa dicintai tanpa syarat, kini merasa tidak dianggap. Pergeseran ini membuat mereka mulai mencari cara untuk memulihkan posisi mereka. Dan salah satunya adalah dengan menghubungimu kembali. Pesan sederhana seperti, "Hai, apa kabar? Lagi apa?" Atau, "Aku cuma kepikiran kamu tadi." Seringkali bukan sekedar basa-basi. Itu adalah upaya halus untuk mengetes air, memeriksa apakah mereka masih memiliki tempat dalam hidupmu. Jika kamu membalas dengan antusias, mereka kembali merasa aman. Tetapi ketika balasanmu tenang, sopan, atau bahkan lambat, mereka semakin gelisah. Mereka menyadari bahwa dinamika berubah, dan perubahan itu tidak lagi menguntungkan mereka. Disinilah peran pengembangan diri menjadi sangat penting. Ketika kamu tumbuh, bukan hanya hidupmu yang berubah, tetapi juga posisi emosionalmu dalam hubungan. Jika dulu kamu merasa kecil, sekarang kamu tampak besar. Jika dulu kamu bergantung, sekarang kamu mandiri. Jika dulu kamu memberi mereka seluruh kuasa untuk menentukan arah hubungan, kini kamu memegang kendali atas hidupmu sendiri. Transformasi ini terasa sangat kuat, dan mantanmu bisa merasakannya bahkan tanpa kamu berkata apa-apa. Perubahan sikapmu bukan tentang pura-pura cuek atau memakai taktik manipulasi, tetapi tentang menemukan kembali harga diri dan keseimbangan emosimu. Ketika kamu benar-benar fokus pada dirimu, bukan untuk membuat mereka kembali, tetapi untuk memperbaiki hidupmu, energi itu terpancar, dan energi ini yang membuat mereka merasa kehilangan sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol lagi. Dari sinilah muncul dorongan kuat bagi mereka untuk mencoba masuk lagi ke dalam hidupmu. Mereka mungkin menghubungi secara langsung, atau mereka mungkin mencoba cara tidak langsung, seperti melihat story, menyukai postingan lama, atau bertanya pada temanmu. Semua itu merupakan tanda bahwa mereka sedang berusaha mengembalikan rasa aman yang hilang. Namun di balik semua ini, ada pelajaran penting. Perubahan kekuatan dalam hubungan bukanlah ancaman, tetapi kesempatan bagi kamu untuk melihat posisi sebenarnya. Hilangnya kekuatan dari pihak mereka bukan berarti kamu menang, tetapi menunjukkan bahwa kamu akhirnya berdiri sebagai individu yang kuat, bukan lagi seseorang yang bergantung pada validasi orang lain. Pada akhirnya, ketika mereka gelisah karena kehilangan kendali, tujuanmu bukan untuk membuat mereka menderita atau memohon, tetapi untuk memahami bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun atas dasar siapa yang punya kekuatan lebih. Hubungan yang dewasa tumbuh dari dua orang yang sama-sama kuat, sama-sama mandiri, dan sama-sama memilih satu sama lain, bukan karena takut kehilangan, tetapi karena kesadaran untuk membangun sesuatu bersama. Dan jika seseorang kembali hanya karena kehilangan kekuatan, kamu berhak mempertimbangkan apakah itu adalah alasan yang cukup untuk membuka pintu lagi. 3. Berhenti mengejar justru membalikkan dinamika. Saat kamu berhenti mengejar dan fokus membangun diri sendiri, kamu menciptakan energi baru yang lebih tenang dan percaya diri. Inilah yang secara psikologis bisa menarik mereka kembali, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu berkembang. Ada satu fenomena menarik dalam dunia asmara yang seringkali tidak disadari. Semakin seseorang dikejar, semakin ia menjauh. Namun ketika kamu berhenti mengejar, berhenti meyakinkan mereka, berhenti memohon, dan mulai berjalan ke arah hidupmu sendiri, dinamika hubungan justru berubah total. Perubahan ini bukan tentang permainan atau strategi manipulatif, tetapi tentang memulihkan keseimbangan dalam dirimu. Dan tanpa disadari, perubahan ini menciptakan efek psikologis yang kuat pada diri mereka. Ketika hubungan berakhir, kebanyakan orang mengalami fase di mana mereka merasa harus memperbaiki semuanya secepat mungkin. Dorongan emosional membuat seseorang merasa perlu menjelaskan, meyakinkan, atau bahkan mengejar mantan hanya untuk mendapatkan sedikit kepastian. Namun, semakin kuat dorongan itu, semakin tidak stabil energi yang kamu keluarkan. Energi tersebut terasa gelisah, cemas, dan kurang percaya diri, dan inilah yang secara naluriah membuat orang lain menjauh. Sebaliknya, ketika kamu akhirnya berhenti memaksa sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol, kamu mulai membangun dirimu kembali dari dalam.
Pada titik ini, kamu tidak lagi bergerak berdasarkan rasa takut kehilangan, tetapi berdasarkan keinginan untuk menemukan dirimu sendiri lagi. Dan disinilah perubahan besar dimulai. Saat kamu menghentikan pengejaran, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk bernafas. Kamu memberi kesempatan bagi dirimu untuk memulihkan luka batin, memperbaiki rutinitas, menata ulang hidup, dan menemukan kembali hal-hal yang dulu membuatmu bahagia. Mungkin kamu mulai fokus pada pekerjaan, meningkatkan keterampilan, lebih rajin olahraga, memperbaiki penampilan, atau mulai menghabiskan waktu dengan orang-orang yang membawa energi positif. Kamu mulai terlihat lebih hidup, lebih bersemangat, dan lebih stabil. Semua perubahan ini menghasilkan satu hal yang sangat kuat, energi baru. Energi ini bukan tentang menjadi sombong atau tidak peduli, tetapi tentang ketenangan batin. Kamu terlihat lebih percaya diri, lebih damai, dan lebih mandiri. Kamu tidak lagi terlihat seperti seseorang yang butuh validasi dari mereka. Kamu menjadi seseorang yang berdiri tegak dengan dirinya sendiri. Dan tanpa kamu sadari, perubahan energi ini mengirim sinyal psikologis yang sangat berbeda kepada mereka. Manusia secara naluriah tertarik kepada hal-hal yang tenang, stabil, dan percaya diri. Ketika kamu terus mengejar, kamu menciptakan energi yang kacau, dan manusia cenderung menghindari kekacauan. Tetapi ketika kamu berhenti mengejar, dinamika berubah. Kamu bukan lagi pusat masalah, kamu menjadi pusat ketenangan. Dan ketenangan adalah magnet yang sangat kuat. Ketika mereka melihat perubahanmu dari kejauhan, baik melalui media sosial, teman-teman, atau sekedar diamnya kamu, mereka mulai bertanya-tanya, kenapa dia bisa setenang itu? Apa dia sudah melupakan aku? Apa dia benar-benar sudah bahagia tanpa aku? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul bukan karena kamu mencoba memancing mereka, tetapi karena kamu benar-benar tumbuh. Dan seiring waktu, rasa penasaran ini berubah menjadi ketertarikan. Karena bagi mereka, kamu bukan lagi versi lama yang mereka tinggalkan. Kamu adalah seseorang yang berbeda, lebih matang, lebih berkarisma, dan lebih punya kualitas diri yang kuat. Dalam dunia psikologi hubungan, ini disebut the attraction of self-growth. Ketertarikan yang muncul karena seseorang melihat bahwa kamu sedang berkembang tanpa mereka. Bukan sikap menantang yang menarik, tetapi perubahan kualitas dirimu sendiri. Yang menarik adalah dinamika ini terjadi tanpa kamu harus melakukan apapun kepada mereka. Kamu tidak perlu mengirim kode. Kamu tidak perlu memamerkan kebahagiaan. Bahkan terkadang, semakin kamu diam, semakin besar dampak energimu terhadap mereka. Karena diamnya kamu bukan lagi tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa kamu sedang memusatkan energi pada dirimu sendiri. Berhenti mengejar juga memberi ruang bagi mereka untuk merasakan kehampaan dari ketidakhadiranmu. Ketika kamu tidak lagi menjadi pusat drama atau perhatian, mereka mulai merasakan kekosongan yang dulu mereka tidak sadari. Mereka mulai membandingkan bagaimana perasaan mereka saat kamu masih mengejar, dan bagaimana rasanya ketika kamu tidak lagi ada. Dan inilah yang paling menarik. Dalam banyak kasus, perubahan ini membuat mereka mulai bergerak ke arahmu. Awalnya pelan, melihat story, nge-like postingan, atau mengirim pesan kecil. Tetapi semua itu muncul karena energi barumu menciptakan daya tarik alami. Namun ada satu hal penting, berhenti mengejar hanya efektif bila dilakukan dengan tulus. Jika kamu berhenti mengejar hanya untuk memancing reaksi, energi yang kamu keluarkan tetap terasa tidak stabil. Tetapi ketika kamu melakukannya karena kamu benar-benar ingin memperbaiki hidupmu, hasilnya jauh lebih kuat. Pada akhirnya, berhenti mengejar bukan tentang membuat mereka kembali. Itu hanyalah efek samping. Tujuan utamanya adalah membalikan dinamika dalam dirimu sendiri, dari seseorang yang bergantung menjadi seseorang yang mandiri, dari seseorang yang kehilangan arah menjadi seseorang yang kembali menemukan tujuan, dari seseorang yang mencari cinta dari luar menjadi seseorang yang membangun cinta dari dalam. Dan ketika energi itu berubah, dunia di sekitarmu, termasuk mereka, akan merasakan dampaknya. 4. Perbandingan diri lama dan diri baru jadi pemicu kesadaran. Pertumbuhanmu membuat mantan melihat kontras yang jelas. Kamu yang dulu bergantung versus kamu yang sekarang mandiri. Perbandingan ini sering membuat mereka sadar bahwa kamu memiliki nilai yang lebih tinggi dari yang mereka kira. Salah satu momen paling kuat dalam perjalanan setelah putus adalah ketika seseorang menyadari bahwa dirinya telah berubah. Bukan hanya kamu yang menyadarinya, tetapi juga orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupmu. Dan yang menarik adalah, perubahan inilah kontras antara dirimu yang dulu dan dirimu yang sekarang yang bisa memicu kesadaran mendalam pada mantan.
Ketika masih dalam hubungan, seseorang biasanya terbiasa dengan versi dirimu yang lama. Mereka mengenal pola-pola tertentu, bagaimana kamu bereaksi saat marah, bagaimana kamu menangis saat sedih, bagaimana kamu memprioritaskan mereka bahkan saat kamu sendiri kewalahan. Mungkin dulu kamu terlihat bergantung, terlalu memberi, atau terlalu takut kehilangan. Dan karena kebiasaan itu, mereka secara tidak sadar membentuk persepsi. Dia akan selalu seperti itu. Tetapi setelah putus, kamu pada akhirnya dipaksa oleh keadaan untuk berbenah, entah kamu menginginkannya atau tidak. Luka yang kamu rasakan mendorongmu untuk memeriksa hidupmu lebih dalam. Kamu mulai memperbaiki diri bukan untuk siapapun, tetapi karena kamu sadar, hubungan yang sehat hanya bisa dibangun ketika kamu memiliki pondasi diri yang kuat. Kamu belajar mencintai diri sendiri. Kamu belajar berkata tidak. Kamu belajar berdiri tanpa sandaran emosional. Dan disinilah sesuatu yang besar terjadi, transformasi. Di masa-masa ini, perubahanmu tidak selalu sengaja kamu tampilkan. Kamu tidak sedang mencoba membuat seseorang terkesan. Kamu tidak sedang memaksa diri untuk terlihat baik-baik saja. Kamu hanya tumbuh secara alami, perlahan, tetapi pasti. Kamu menjadi lebih mandiri, lebih tenang, lebih dewasa, lebih selektif, dan lebih kuat. Lalu suatu ketika, mantanmu mulai melihat itu. Ini bisa terjadi melalui banyak cara. Bisa lewat perubahan sikapmu yang tidak lagi reaktif seperti dulu. Bisa lewat cara kamu berbicara yang kini lebih dewasa dan stabil. Bisa lewat penampilanmu yang terlihat lebih segar, lebih rapi, atau lebih percaya diri. Bisa lewat gaya hidupmu yang semakin produktif. Bahkan hanya bisa lewat ketenanganmu yang berbeda dari energi gelisah yang dulu mereka kenal. Dalam psikologi hubungan, fenomena ini disebut sebagai discrepancy shock. Yaitu ketika seseorang melihat perubahan besar pada seseorang yang dulunya mereka kenal sangat baik, sehingga memicu kejutan emosional dan kognitif. Mereka mulai berpikir, kenapa dia beda ya? Kok dia tenang banget sekarang? Dia kelihatan lebih dewasa. Kok perubahan ini nggak muncul waktu kami masih bersama? Dari titik ini, mereka mulai membandingkan dua versi dirimu. Dirimu yang dulu versus dirimu yang sekarang. Dan perbandingan ini seringkali membuat mereka sadar tentang sesuatu yang dulu mereka abaikan, yaitu nilai dirimu. Dulu mereka mungkin melihatmu sebagai seseorang yang terlalu membutuhkan mereka, tetapi sekarang mereka melihatmu sebagai seseorang yang bisa berdiri sendiri. Dulu mereka mungkin menganggapmu terlalu emosional, tetapi kini mereka melihatmu lebih tenang dan mampu mengatur perasaanmu. Dulu mereka mungkin tidak menghargaimu karena kamu selalu memberi tanpa meminta apapun sebagai balasan. Tetapi kini mereka melihat bahwa kamu mampu menetapkan batas dan menjaga harga dirimu. Kontras ini begitu kuat sehingga memicu kesadaran yang sangat dalam pada diri mereka. Kesadaran bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Kesadaran bahwa kamu sekarang adalah versi yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih bernilai, dan lebih menarik daripada saat mereka bersamamu. Bahkan ada rasa sesal kecil yang mulai tumbuh meski mereka tidak selalu menunjukkan itu secara langsung. Yang menarik adalah, perubahanmu bukan hanya menarik secara emosional, tetapi juga secara psikologis. Dalam teori ketertarikan, manusia cenderung tertarik pada orang yang menunjukkan perkembangan, ambisi, dan stabilitas. Ketika mereka melihatmu bertumbuh, naluri mereka sebagai manusia muncul. Naluri ingin mendekat, ingin memahami, bahkan ingin kembali masuk ke dalam hidupmu. Sementara itu, kamu yang kini menjadi versi baru dari dirimu sendiri juga memberi sinyal bahwa kamu tidak lagi bergantung pada hubungan. Kamu tidak lagi rela menerima perlakuan yang tidak pantas. Kamu tidak lagi mengorbankan diri hanya untuk mempertahankan seseorang. Kamu telah menempatkan dirimu pada prioritas yang tepat. Dan justru sikap inilah yang semakin memperkuat kontras antara dirimu yang dulu dan dirimu yang sekarang. Mantanmu mungkin mulai bertanya-tanya, apa aku salah menilai dia selama ini? Kenapa aku tidak melihat kualitas ini dulu? Apa mungkin aku yang tidak cukup dewasa saat itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengganggu pikiran mereka, dan semakin besar kontrasnya, semakin kuat pula kesadaran yang tumbuh. Pada akhirnya, kesadaran ini bukan hanya tentang dirimu berubah, tetapi tentang mereka yang mulai melihat hubungan dari sudut pandang yang berbeda. Mereka mulai menyadari bahwa kamu bukan lagi orang yang mereka tinggalkan. Kamu adalah seseorang yang jauh lebih bernilai daripada yang mereka kira. Namun di sini letak poin yang paling penting. Pertumbuhanmu harus tetap dilakukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk mendapatkan kembali seseorang. Ketika pertumbuhan itu tulus, maka energinya terasa dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang alami. Dan jika seseorang kembali karena melihat perubahan itu hanyalah bonus dari proses panjang pengembangan dirimu. Tetapi bahkan jika mereka tidak kembali, kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu, lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap untuk hubungan yang jauh lebih sehat. 5. Kesadaran baru membuka jalan untuk refleksi hubungan. Akhirnya,
Perubahan-perubahan yang mereka lihat memaksa mereka mengevaluasi ulang apa yang sebenarnya terjadi. Dari sinilah muncul keinginan untuk kembali, karena asumsi lama mereka mulai runtuh. Ada satu tahap penting dalam proses seseorang setelah putus yang sering tidak terlihat dari luar, refleksi. Ini bukan refleksi dalam bentuk penyesalan yang datang tiba-tiba, melainkan refleksi yang muncul perlahan setelah mereka melihat perubahan besar dalam dirimu. Kesadaran baru ini memaksa mereka untuk melihat hubungan yang dulu kalian jalani dari perspektif yang benar-benar berbeda. Pada awal putus, sebagian orang merasa yakin dengan keputusannya. Mereka merasa hubungan itu sudah tidak lagi cocok, atau mereka berpikir akan lebih mudah menjalani hidup tanpa konflik, tanpa komitmen berat, atau tanpa seseorang yang dianggap terlalu bergantung. Dan saat itu terjadi, mereka membawa asumsi lama, bahwa kamu akan tetap sama, bahwa hidupmu tidak akan banyak berubah, atau bahwa mereka bisa melanjutkan hidup tanpa harus memikirkanmu lagi. Namun waktu dan jarak adalah dua hal yang seringkali meruntuhkan asumsi-asumsi tersebut. Saat mereka mulai melihat perubahan dalam dirimu, baik perubahan emosional, sikap, cara berpikir atau gaya hidup seperti yang telah dijelaskan dalam poin-poin sebelumnya, sesuatu mulai terjadi dalam diri mereka. Pikiran yang tadinya yakin, kini mulai dipenuhi pertanyaan. Perasaan yang tadinya stabil, kini mulai terguncang. Dan ketenangan yang tadinya mereka rasakan, kini berubah menjadi kegelisahan halus yang sulit mereka jelaskan. Kesadaran baru ini bekerja perlahan, awalnya berupa rasa penasaran. Kok dia sekarang beda? Lalu berkembang menjadi kekaguman. Dia jadi lebih dewasa dari sebelumnya. Dan pada akhirnya menjadi refleksi mendalam. Apa mungkin masalah dulu terjadi karena aku pun tidak matang? Apa aku terlalu cepat menilai? Apa aku yang salah memahami dia? Proses refleksi ini adalah titik balik. Dalam psikologi, proses ini disebut cognitive re-evaluation, evaluasi ulang tentang seseorang atau situasi berdasarkan informasi baru yang sebelumnya tidak ada. Informasi baru yang mereka lihat adalah diri barumu, versi yang tidak mereka prediksi, versi yang jauh lebih stabil, kuat, dan percaya diri, versi yang menunjukkan bahwa kamu mampu tumbuh bahkan setelah hancur. Dari evaluasi ulang inilah muncul satu hal yang tidak bisa mereka hindari, keruntuhan asumsi lama. Asumsi bahwa kamu tidak akan berubah, asumsi bahwa kamu akan selalu menunggu, asumsi bahwa mereka tahu persis siapa dirimu dan bagaimana kamu akan bereaksi, asumsi bahwa mereka lebih depan atau lebih kuat dalam hubungan. Semua asumsi itu kini tidak berlaku lagi. Keruntuhan inilah yang membuat mereka mulai melihat hubungan lama kalian dengan mata yang berbeda. Mereka mulai mengingat kembali momen-momen di mana kamu selalu ada untuk mereka, momen di mana kamu berusaha memahami mereka, momen di mana kamu memaafkan kesalahan mereka. Tetapi kini, mereka melihatnya dari perspektif yang lebih dewasa. Bukan dari posisi seseorang yang merasa superior, tetapi dari seseorang yang akhirnya mengerti nilai dari pasangan yang mau berjuang. Dan refleksi ini sering memunculkan perasaan bersalah yang pelan tapi nyata. Mereka mulai berpikir bahwa mungkin mereka tidak memberikan hal yang sama. Mungkin mereka tidak cukup menghargai. Mungkin mereka terlalu sibuk membuktikan diri, hingga lupa melihat kualitas terbaikmu. Refleksi ini juga membuat mereka bertanya-tanya apakah keputusan untuk berpisah benar-benar keputusan terbaik. Karena kamu yang sekarang bukan lagi seseorang yang membutuhkan mereka untuk merasa berharga. Justru kamu kini menjadi seseorang yang memiliki arah hidup yang jelas, batasan diri yang sehat, dan kualitas pribadi yang lebih matang. Mereka mulai membayangkan bagaimana hubungan kalian bisa berjalan jika dua versi diri yang baru bertemu kembali. Versi mereka yang sekarang lebih sadar, dan versi kamu yang sekarang lebih kuat. Imajinasi tentang kemungkinan baru ini sering menjadi pemicu keinginan untuk kembali. Keinginan ini bukan lagi soal ego atau kepanikan ingin mempertahankan kontrol seperti pada tahap sebelumnya. Keinginan ini muncul dari tempat yang lebih dewasa, tempat di mana seseorang benar-benar mengevaluasi masa lalu, melihat kesalahan kedua belah pihak, dan merasa ingin memperbaiki dengan cara yang lebih matang. Namun, satu hal yang harus kamu pahami, refleksi mereka hanya mungkin terjadi karena kamu bergerak menjauh dari diri lamamu. Pertumbuhanmu lah yang membuka ruang bagi refleksi mereka. Jika kamu tetap berada pada pola lama, bergantung, memohon, dan mengejar,
refleksi ini hampir tidak akan terjadi, karena mereka tidak punya alasan untuk melihat hubungan dengan cara yang berbeda. Justru karena kamu berubah, mereka dipaksa untuk melihat ulang. Justru karena kamu kuat, mereka menyadari kelemahan diri mereka sendiri. Justru karena kamu mandiri, mereka mulai memahami nilaimu. Dan pada akhirnya, kesadaran baru ini menjadi alasan mengapa mereka merasa ingin kembali. Tetapi disinilah peran pentingmu. Hanya karena seseorang sadar, bukan berarti kamu berkewajiban membuka pintu lagi. Tujuan utamamu adalah bertumbuh, bukan menunggu seseorang mengejarmu kembali. Jika mereka datang kembali dengan refleksi yang benar dan niat yang dewasa, itu bisa menjadi kesempatan baru. Namun jika mereka kembali hanya karena takut kehilangan, kamu memiliki hak penuh untuk menilai apakah hubungan itu benar-benar layak diperbaharui. Yang jelas, refleksi mereka hanyalah efek samping dari perjalanan panjangmu menemukan diri sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang paling nyata. Baik mereka kembali atau tidak, kamu telah menjadi versi yang jauh lebih baik daripada dirimu yang lama.